Berikut akan kami sajikan rangkuman mata pelajaran biologi kelas 10 semester 1 dan 2. Rangkuman bab 1. Mengenal biologi sebagai ilmu. 1. Suatu rangkaian aktivitas akal manusia yang disusun secara sistematis akan melahirkan ilmu pengetahuan. 2. Sifat dan ciri ilmu pengetahuan adalah memiliki objek, menggunakan metode, sistematis, universal, objektif, analitis, dan verifikatif. 3. Hal yang mendorong manusia tertarik mempelajari objek biologi adalah permasalahan yang melingkupi kehidupan manusia semakin kompleks. 4. Beberapa cabang biologi yang tengah berkembang antara lain zoologi, botani, mirobiologi, histologi, dan sitologi. 5. Perkembangan suatu ilmu diharap memberikan kontribusi kepada kesejahteraan semua kehidupan di biosfer. 6. Kemajuan ilmu pengetahuan terkadang mengandung sisi negatif yang tidak diharapkan. Contohnya, senjata biologis. 7. Bioetika merupakan aturan-aturan baku atau etika untuk menghindari penyelewengan teknologi khususnya di bidang biologi. Rangkuman bab 2. Keanekaragaman hayati. 1. Keanekaragaman makhluk hidup biodiversitas yang menunjukkan keseluruhan variasi gen, jenis, dan ekosistem pada suatu daerah, merupakan dasar kehidupan yang ada di bumi. 2. Keanekaragaman hayati meliputi variasi bentuk, penampilan, jumlah, dan sifat-sifat yang terlihat pada berbagai tingkatan, mulai dari tingkatan gen, spesies hingga ekosistem. Berdasarkan hal tersebut, para ilmuwan membedakan keanekaragaman hayati menjadi 3 tingkatan, yaitu keanekaragaman gen, keanekaragaman jenis, dan keanekaragaman ekosistem. 3. Keanekaragaman hayati juga dapat dilihat berdasarkan karakteristik wilayahnya dan penyebarannya. 4. Penyebaran hewan di muka bumi menurut Alfred Russel Wallace dapat dikelompokkan menjadi 6 daerah, yaitu Palearktik, Ethiopia, Oriental, Australia, Nearktik, dan Neotropik. 5. Vegetasi adalah tumbuhan yang menutupi suatu daerah tertentu. Persebaran tumbuhan ditentukan oleh faktor geologis, geografis, dan curah hujan. 6. Tipe vegetasi berdasarkan ciri-cirinya, yaitu tundra, taiga, hutan gugur, padang rumput, vegetasi gurun, sabana, hutan hujan tropis, hutan bakau, dan hutan lumut. 7. Klasifikasi adalah cara para ilmuwan untuk mengelompokkan makhluk hidup. Dasar untuk mengelompokkan makhluk hidup adalah dengan melihat dari persamaan dan perbedaan ciri-ciri dan sifat makhluk hidup, yang meliputi ciri morfologis, anatomis, biokimia, dan reproduksinya. Pengelompokan makhluk hidup yang sudah menggunakan aturan tertentu disebut sistematika. Rangkuman bab 3. Virus. 1. Virus memiliki struktur yang sangat berbeda dibandingkan organisme lain, oleh karena itu dikelompokkan ke dalam satu sistem yang paling sederhana dari seluruh sistem genetika. 2. Struktur virus terdiri dari gabungan kapsomer yang membentuk lapisan pembungkus DNA atau RNA yang disebut kapsid. Struktur tambahan lainnya adalah selubung protein yang menyelubungi kapsid. 3. Ukuran virus ada yang lebih kecil dari ribosom, yaitu sekitar 20 nanometer dengan jumlah gen 4. Virus yang paling besar berukuran 80 nanometer, yaitu virus Ebola. Oleh karena itu, virus hanya dapat diamati dengan mikroskop elektron. 4. Virus hanya dapat menginfeksi sel-sel tertentu saja. Dalam dunia virus berlaku kesesuaian, lock and key, antara protein bagian luar virus dengan molekul reseptor spesifik pada permukaan sel inang. 5. Virus berkembang biak melalui 2 mekanisme, yaitu siklus litik dan siklus lisogenik. 6. Virus sangat berbahaya karena mudah sekali bermutasi menjadi lebih ganas dan penyebarannya sangat mudah, sehingga dapat menyebabkan epidemi penyakit. 7. Virus juga dapat bermanfaat karena dapat mengawetkan makanan, produksi insulin, dan pembuatan vaksin yang dapat menyelamatkan banyak nyawa manusia, hewan serta tumbuhan. Rangkuman bab 4. Monera. 1. Prokariota memiliki sel yang tidak berinti dan materi genetiknya berpusat pada daerah yang disebut nukleoid serta tidak ada membran yang membatasinya dengan bagian sel lainnya. 2. Sistem 5 kingdom mengakui adanya 2 jenis sel yang berbeda secara mendasar, yaitu prokariota dan eukariota, dan menempatkan prokariota di dalam kingdom Monera. 3. Bakteri fotosintetik memiliki klorofil khusus yang tergabung di dalam membran mesosom. 4. Bakteri kemoautotrof mampu membuat karbohidrat dari bahan mentah anorganik tanpa menggunakan energi cahaya.
5. Bakteri gram-positif ada yang berbentuk batang dan kokus. Umumnya bakteri gram-positif bersifat patogen karena mampu menghasilkan toksin yang kuat sehingga menyebabkan beberapa penyakit yang cukup berbahaya bagi hewan dan manusia. 6. Bakteri gram-negatif ada yang berbentuk batang dan kokus. Organisme bakteri gram-negatif yang terkenal adalah Escherichia coli, yang menghuni usus manusia tetapi tidak bersifat parasit, bahkan membantu dalam sintesis vitamin K dan B di dalam tubuh. Pada bakteri gram-negatif berbentuk kokus terdapat spesies yang berbahaya bagi kesehatan, yaitu Neisseria meningitidis karena dapat menimbulkan penyakit meningitis meningoklonal. 7. Proses penggabungan DNA yang datang dari dua individu ke dalam satu sel pada reproduksi bakteri terdiri dari transformasi, transduksi, dan konjugasi. 8. Transformasi merupakan perubahan suatu genotipe sel bakteri dengan cara mengambil DNA asing dari lingkungan sekitarnya. Proses ini merupakan rekombinasi genetik, perputaran segmen DNA dengan cara pindah silang crossing over. Sel yang ditransformasi akan memiliki satu kromosom yang mengandung DNA, yang berasal dari dua sel yang berbeda. 9. Transduksi umum adalah jenis transduksi di mana gen-gen bakteri ditransfer secara acak dimulai pada saat bakteriofaga lepas dari inang yang lisis, maka faga dapat menempel pada bakteri lain dan menginjeksikan bagian DNA bakteri yang didapatkan dari sel pertama. Beberapa DNA ini kemudian dapat menggantikan daerah homolog dari kromosom sel kedua. Kromosom sel ini sekarang memiliki kombinasi DNA yang berasal dari dua sel sehingga rekombinasi genetik telah terjadi. 10. Transduksi khusus hanya mentransfer gen-gen tertentu saja, yaitu gen-gen yang berada di dekat tempat profaga pada kromosom tersebut, dan terjadi pada bakteri temperata saat siklus lisogenik. 11. Konjugasi merupakan transfer langsung materi genetik antara dua sel bakteri yang berhubungan sementara. 12. Plasmid adalah molekul DNA kecil, sirkular dan dapat bereplikasi sendiri, yang terpisah dari kromosom bakteri. Rangkuman bab 5. Mengenal protista. 1. Protista berasal dari bahasa Yunani, yaitu protos yang berarti pertama dan ksitos artinya menyusun. 2. Protista beranggotakan makhluk uniseluler, bersel satu, dan multiseluler, bersel banyak, yang tersusun sederhana. 3. Protista bersel satu lebih maju dibandingkan Monera, karena memiliki sel-sel yang sudah bermembran inti atau eukariot. 4. Protista telah ada sekitar 1–2 miliar tahun yang lalu, sebelum terdapat organisme tingkat tinggi. 5. Hampir semua protista hidup di air, baik tawar maupun air laut dan beberapa ada yang hidup secara berkoloni dan ada pula yang bersel banyak, namun belum memiliki jaringan. 6. Protista ada yang bersifat autotrof ada pula yang heterotrof. 7. Protozoa adalah jenis protista yang menyerupai hewan, yang merupakan organisme uniseluler eukariotik dan bersifat heterotrof dengan memangsa bakteri, protista lain dan sampah organisme. 8. Protista yang menyerupai jamur meliputi Myxomycota, Acrasiomycota, dan Omycota. Jamur ini struktur tubuhnya berbentuk seperti lendir yang disebut plasmodium. 9. Protista yang menyerupai tumbuhan meliputi alga hijau Chlorophyta, ganggang coklat Phaeophyta, dan ganggang keemasan Chrysophyta. 10. Ganggang alga adalah organisme bersel satu dan bersel banyak yang memiliki klorofil untuk berfotosintesis. Namun tumbuhan ini tidak memiliki sebagian ciri-ciri pokok dunia tumbuhan maka dikelompokkan dalam dunia protista. Rangkuman bab 6. Mengenal jamur. 1. Jamur adalah organisme eukariotik yang memiliki dinding sel dari bahan kitin. 2. Umumnya jamur merupakan organisme multiseluler, tapi ada juga yang uniseluler. Tubuh jamur multiseluler terdiri atas hifa, lalu kumpulan hifa membentuk meselium. 3. Jamur multiseluler hifanya tak bersekat, inti selnya banyak dan tersebar di dalam sitoplasma, disebut juga jamur senositik. 4. Jamur uniseluler hifanya bersekat, disebut juga jamur monositik. 5. Jamur ada yang bersifat parasit, saprofit dan ada pula yang bersimbiosis mutualisme dengan organisme lain. 6. Perkembangbiakan jamur dengan cara aseksual dan seksual. Namun umumnya jamur berkembang biak secara seksual. 7. Jamur dalam klasifikasi makhluk hidup digolongkan ke dalam 4 divisio,
yaitu Chytridiomycota, Ascomycota, dan Basidiomycota. 8. Jamur dapat dimanfaatkan sebagai bahan pangan, jamur merang antibiotik penisilin, dan proses pembuatan bahan makanan, jamur tempe, oncom. Rangkuman bab 7. Mengenal dunia tumbuhan. 1. Tumbuhan adalah organisme multiseluler, autotrof fotosintetik, yang dinding selnya tersusun atas senyawa selulosa serta menyimpan kelebihan karbohidratnya dalam bentuk amilum. 2. Tumbuhan tingkat tinggi berupa kormus, yaitu memiliki akar, batang, daun sejati. 3. Tumbuhan tingkat rendah meliputi lumut daun, bryophyta, lumut hati, hepatophyta, dan lumut tanduk anthocerophyta. Tumbuhan ini masih berupa talus dan belum memiliki kormus yang jelas. 4. Lumut merupakan tumbuhan autotrof fotosintetik, tak berpembuluh namun memiliki batang dan daun yang jelas diamati meskipun akar masih berupa rizoid. Lumut disebut juga tumbuhan transisi. 5. Tumbuhan paku adalah tumbuhan berpembuluh tak berbiji yang memiliki susunan tubuh khas yang membedakannya dengan tumbuhan lain. 6. Tumbuhan berbiji meliputi semua tumbuhan yang menghasilkan biji. 7. Tumbuhan berbiji, spermatophyta, digolongkan menjadi dua golongan besar, yaitu angiosperma dan gymnosperma. Dan tumbuhan angiosperma dibagi menjadi monokotil dan dikotil. Rangkuman bab 8. Mengenal dunia hewan. 1. Dunia hewan berisikan makhluk hidup dengan karakteristik organisme yang memiliki tipe sel eukariota tanpa dinding sel, multiseluler yang berarti memiliki struktur tubuh yang kompleks, dan pengambilan nutrisi secara heterotrofik, yaitu memakan bahan organik atau organisme lain. 2. Hewan dapat bergerak aktif karena memiliki dua jaringan khusus sebagai penghantaran impuls dan pergerakan, yaitu jaringan saraf dan jaringan otot. 3. Perkembangbiakan pada hewan sebagian besar secara seksual dengan tahap diploid yang mendominasi siklus hidupnya. 4. Kingdom Animalia berdasarkan struktur tubuhnya dibagi menjadi beberapa filum, yaitu Porifera, Cnidaria, Platyhelminthes, Nematoda, Arthropoda, Echinodermata, dan Chordata. Rangkuman bab 9. Mengenal ekosistem. 1. Komponen lingkungan terdiri dari faktor biotik tumbuhan, hewan, manusia, dan mikroorganisme, dan faktor abiotik tanah, air, udara, suhu. 2. Tumbuhan berperan sebagai produsen, manusia sebagai konsumen, mikroorganisme sebagai pengurai. 3. Keseimbangan lingkungan akan stabil dan akan tetap terjaga apabila jumlah individu produsen lebih besar daripada jumlah konsumen I, demikian juga jumlah konsumen 1 harus lebih besar dari jumlah konsumen-konsumen, dan seterusnya jumlah konsumen 2 harus lebih besar dari jumlah konsumen 3. Dan jika faktor biotik dan abiotik menjalani perubahan akan mengakibatkan keseimbangan lingkungan menjadi terganggu. Rangkuman bab 10. Perubahan ekosistem. 1. Gangguan keseimbangan lingkungan dapat dibedakan menjadi dua, yaitu faktor alami dan faktor manusia. 2. Rusaknya suatu lingkungan karena bencana alam akan menyebabkan terputusnya suatu rantai atau jaring makanan. 3. Rusaknya lingkungan karena manusia menimbulkan berbagai macam polusi yang juga menyebabkan rusaknya suatu lingkungan. 4. Polusi lingkungan meliputi pencemaran air, pencemaran udara, pencemaran suara, dan sebagainya. 5. Pencemaran air terjadi karena masuknya zat yang mengakibatkan kualitas air terganggu. 6. Pencemaran air dapat terjadi pada sumber mata air, sungai, waduk, dan air laut. 7. Agar lingkungan mencapai suatu keseimbangan diperlukan pengelolaan sumber daya alam secara bijaksana. 8. Kebijakan moral manusia dalam pergaulannya dengan lingkungan disebut etika lingkungan. Terima kasih telah menyaksikan video kami, jangan lupa ikuti terus channel kami. Semoga bermanfaat dan barokah. Amin.